Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma boy. Terima kasih. Terserah boleh Bu Guru. Cerah lah ya. Ya, gimana kabarnya? Dalam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat, Nur? Sehat. Pada sibuk sama kegiatan kampus masing-masing nih, Nak. Ya. Tahu aja deh, bener. Senasib. Ya sama Ana juga lah. Maaf sebelumnya ada undangan Tunatu ke Zoom ini karena Ana mau sharing sedikit pengetahuan Ana tentang gempa. Kok gitu tiba-tiba, soalnya kita tahu kan, pembukaan lah dulu, Nak. Kita tahu kan gempa tuh, bukan gempanya, negara kita tuh kan sekarang sedang rawan gempa gitu kan. Tuh Ana mikir, bagusnya Ana sharing nih sedikit pengetahuan Ana, walaupun mungkin Antuna, teman-teman semua juga udah punya pengetahuan tentang gempa kan, tapi Ana pengen lah sharing gitu apa yang Ana punya. Mana tahu dari pengetahuan yang Ana punya mungkin ada pengetahuan Antuna yang bertambah gitu. Oke, langsung aja Ana mau share ke PPT lah ya, biar lebih gimana gitu. Nah, tentang gempa. Nah, tadi kan Ana bilang negara kita Indonesia itu adalah negara yang rawan kena gempa bumi. Kok bisa kayak gitu? Soalnya Indonesia itu terletak di cincin api, atau dia itu dilalui oleh 3 lempeng tektonik. 3 lempeng besar gitu kan. Jadi nama lempengnya itu lempeng Eurasia, Indo-Australia, sama Pasifik. Nah, jalur lempengan 3 lempeng tektonik ini tuh yang dilalui oleh 3 lempeng tektonik ini tuh dia tuh jadi apa ya, banyak gunung apinya gitu. Nah, jadi makanya di Indonesia tuh sering gempa kan, karena pergerakan lempengnya pun aktif gitu. Sebenarnya kalau dibilang rugi enggak sih, karena dilewati 3 lempeng ini tuh negara kita tuh jadi negara yang subur tanahnya, karena dia kan banyak gunung berapi gitu kan, terus kayak mineral. Cuma ya itu jadi sering gempa, tapi nggak subur gitu kok. Oke, di sini Ana yakin Rahma sama Ainul udah tahu kan pengertian dari gempa. Secara kita tuh sama-sama orang Sumatera yang pernah merasakan gempa, khususnya tahun 2009 yang kencang banget. Tapi di sini Ana mau menjelaskan pengertian dari gempa itu sendiri. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, gempa itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat energi dari dalam bumi yang terjadi secara tiba-tiba. Atau gampangnya kuncinya itu dia guncangan di permukaan bumi diakibatkan oleh energi dari dalam bumi dan terjadinya itu tiba-tiba gitu loh. Nah, gempa tuh pengertiannya itu. Nah, umumnya kita tahu gempa tuh cuma goncangan aja kan, tapi gempa tuh terbagi loh di beberapa jenis. Umumnya tuh terbagi atas 2. Nah, pertama, gempa itu terbagi berdasarkan penyebabnya, dan yang kedua terbagi berdasarkan kedalamannya. Nah, ini tadi ya yang Ana sebutin, berdasarkan penyebab dan berdasarkan kedalaman. Nah, berdasarkan penyebab tuh terbagi lagi menjadi 3, yaitu tektonik, vulkanik, dan keruntuhan. Nah, Ainul sama Rahma umumnya dengarnya yang tektonik sama vulkanik kan? Ya. Ya, atau pernah dengar tentang runtuhan? Pernah sih dulu di sekolah kayaknya, cuman dengar gitu aja. Nggak terlalu, mungkin belum pernah ngerasain kali ya gempa runtuhan. Ya, nauzubillah, janganlah. Ya, pokoknya berarti udah pernah dengar ya, cuma pengertiannya mungkin belum. Nah, untuk tektonik vulkanik pasti udah tahu nih ya. Kalau tektonik itu kan
akibat pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi juga kita sebutkan. Karena dia karena bergerak jadi terjadi goncangan, dan itu tuh kan karena kerak bumi ya, kita kan tinggal di permukaan kerak bumi. Jadi kalau dia bergerak tuh kan gimana gitu ya, goncangannya kan keras sekali. Nah terus yang ada gambarnya kelihatan kan, dan apapun kayak juga udah tahu vulkano, gunung berapi. Nah itu terjadinya ya karena aktivitas gunung berapi. Aktivitas. Oh ya, iya. Nah kalau yang tektonik itu contohnya yang di Aceh itu kan gempanya kuat banget gitu, sampai tsunami. Nah kalau vulkaniknya juga bisa sih, cuma ya kalau kalau gunungnya di tengah laut gitu, kayak Krakatau tuh vulkanik berarti? Iya, karena dia kan aktivitas gunung berapi, cuma gunungnya di tengah laut. Gitu. Di dalam. Oke. Berarti waktu yang tahun 2009 tektonik dong? Iya, karena dia kerak bumi gitu kan. Bukan karena aktivitas gunung, tapi emang kerak buminya yang bergoncang gitu. Nah, untuk runtuhan, gempa runtuhan ini sedikit berbeda dari gempa tektonik dan vulkanik. Tektonik dan vulkanik ini kan getarannya gede gitu ya, dan skala getarannya itu luas. Kalau runtuhannya nggak terlalu luas gitu. Nah, gempa runtuhannya terjadi biasanya karena longsor atau runtuhan gua di dalam tanah. Nah, kan tadi gempa tuh getaran di permukaan bumi akibat energi di dalam bumi kan. Nah, karena longsor dan runtuhan di bawah tanah tuh kan juga bisa menyebabkan getaran. Jadi ya bisa disebut gempa juga. Cuma nama gempanya gempa runtuhan. Nah, kekuatan gempanya tuh ya karena dia longsor dan runtuhan di bawah tanah, jadi nggak sekuat vulkanik dan tektonik gitu. Gempa ringan gitu ya? Gempa ringan. Ya, cuma ya masih gempa. Ya. Nah, untuk kedalaman itu, terbagi 3 juga. Pertama, gempa bumi dalam. Nah, gempa bumi dalam tuh disebut dalam kalau pusat gempanya nih terjadi 300 km bumi. Jadi dia di dalam kerak bumi gitu ya. Pusat gempanya. Nah, kalau untuk gempa bumi dalam nih dia nggak terlalu destruktif. Destruktif tuh maksudnya merusak. Soalnya pusatnya tuh kan jauh di bawah tanah. Jadi getarannya sampai ke permukaan tuh lama kan. Dan kalau sampai ke permukaan pun kayak getarannya nyampe, cuma nggak sekuat yang di pusatnya gitu loh, karena jauh. Nah, terus ada gempa menengah. Gempa menengah ini tuh pusatnya 60 sampai 300. Jadi sekitar ya, nggak sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Kalau gempa ini karena jaraknya kurang dari 300, dampaknya jelas lah ya, lebih besar dari gempa bumi yang pusatnya 300 km. Cuma ya tetap menyebabkan kerusakan ringan gitu loh. Nah, kalau gempa bumi dangkal, pusat gempanya kurang dari 60 km, berarti dekat kan dari permukaan bumi. Nah, karena dekat itu, makanya efek kerusakannya itu gede gitu loh. Kalau gempa buminya dangkal. Nah, kerusakannya itu juga bukan cuma karena kedalaman aja, tapi kekuatannya jelas. Nah, terus, karena gempa bumi pasti ada akibatnya kan, namanya getaran, pasti ada kerusakan. Nah, akibat dari gempa bumi itu terbagi 2, ada yang fisik sama yang sosial. Nah, kalau yang fisik tuh seperti yang Ana sebutin tadi. Nah, dampak fisik itu biasanya kerusakannya tuh bisa terjadi bangunan hancur. Sering kan kita lihat, apalagi pas gempa tahun 2009, itu di mana-mana gedung runtuh, sampai masuk berita yang Hotel Ambacang sama Gama kan. Nah, terus di sana juga banyak terjadi jatuhnya korban jiwa. Nah, ada juga tuh tanah longsor. Halo?
Ya. Iya. Tanah longsor. Sangkain mana gitu kan. Biar fokus. Oke, lanjut. Oke. Nah kan Itu bangunan fisik. hancur kayak yang Nah, kita lihat di berita waktu tahun 2009 kan, terus banyak juga jatuhnya korban jiwa. Nah ada juga karena goncangan kan, jadinya terjadi tanah longsor kayak di itu loh. Kalau di Pariaman tuh di Talingdike itu tuh yang di sampai apa ya? Sampai katanya bukitnya itu sampai ada yang hilang gitu loh. oh, Kalau iya. terus, nah kalau gempa tuh pasti ada kan kita ngelihat tanahnya tuh atau jalannya putus, rusak gitu kayak ya. Jadi sarana tuh rusak. Nah, itu terjadi banjir kalau pemukimannya itu terletak di daerah dataran rendah yang banyak tanggulnya gitu loh. Nah, karena gempa kan tanahnya prasarananya tuh rusak tuh. Nah, termasuk tanggulnya jadinya jebol kan gara-gara gempa. Nah, kita banjir gara-gara itu. Nah, sampai juga gempa yang kekuatannya gede banget. Nah, itu bisa menyebabkan tsunami seperti yang gempa apa tadi yang dicontohnya Krakatau itu sama gempa Aceh tahun 2004. Tektonik. Ya, sampai tsunami kan. Ya, Tadi parah. Nah, ya. Tadi fisik sama sosial, fisik tentang itu kan bangunan hancur kayak Hotel Ambacang. Kalau yang sosialnya itu gimana? Ya, ini mau dijelasin. Nah, sosial, nah kan prasarana itu hancur, termasuk rumah pendidikan. Nah, akibat sarana prasarana itu hancur, timbullah pula dampak sosial, yaitu diantaranya menimbulkan kemiskinan. Nah, kan rumah-rumah kan bangunan tuh runtuh, bangunan tuh nggak bangunan umum aja dong, bangunan rumah-rumah warga pun runtuh. Nah, karena rumahnya runtuh, dalam rumahnya itu pasti ada harta-hartanya kan. Terus ada juga tuh yang punya toko, usahanya hancur semuanya gara-gara gempa. Nah, akibatnya karena harta-hartanya tuh hancur, hilang, timbullah kemiskinan gitu loh. Nah, karena adanya kemiskinan, akibat gempa juga aktivitas jual beli juga nggak ada dong. Jadinya orang pada kelaparan gitu loh. Efek selanjutnya nggak ada sumber makanan, nggak ada apa sih harta untuk membeli makanan karena itu tadi masalah yang terjadi. Selanjutnya menimbulkan penyakit. Nah kan bangunannya runtuh tuh, jadinya kayak apa ya kumuh lah ya kelihatannya. Terus juga kayak irigasi airnya juga rusak kan kayak banjir tadi. Terus juga karena jatuhnya korban jiwa, kalau nggak segera ditangani itu kan bisa menimbulkan apa ya bebauan yang kurang sedap dan penyakit-penyakit itu jadi mudah datang gitu loh. Nah terus kalau bencananya tuh gede banget, gempanya tuh gede banget, nah itu bisa menimbulkan krisis politik dan ekonomi kayak tadi sampai apa ya aktivitas jual beli itu nggak ada, nah kayak gitu. Nah tadi kan udah disampaikan tuh gempa tuh apa, jenis-jenisnya, akibatnya. Nah nggak mungkin kan kita tuh udah tahu gempa tuh ada gitu loh. Akibatnya ini, masa kita diam aja? Harus ada cara untuk menanganinya dong, karena gempa itu bencana alam yang alami, nggak dibikin gitu loh. Jadi kita harus punya cara untuk menghadapinya. Dan cara paling pertama yang harus kita lakukan itu adalah jangan panik. Karena orang gimana-mana kalau panik itu kan pasti apa ya, nggak bisa berpikir dengan jernih gitu kan. Iya, tidak terkontrol. Ya benar. Jadi kalau apa ya, kalau gempa tuh usahakan jangan panik. Nah, terus dari sini Ana ambil beberapa gambar supaya lebih jelas penjelasannya. Nah, di sini ada beberapa cara yang Ana tampilkan.
gimana caranya menghadapi gempa. Nah, saat terjadi gempa, kalau kita menghadapi gempa tuh pasti ada masa saat gempa sedang terjadi dan setelah terjadi kan. Nah, di sini tuh ada saat terjadi gempa. Nah, saat terjadi gempa tuh kemungkinan kita ada di 3 tempat kan. Pertama di dalam ruangan, terus di luar ruangan, sama di dalam kendaraan. Nah, kalau di dalam ruangan tuh usahakan seperti gambar yang 3 di atas itu, cari tempat berlindung. Cari tempat berlindung di mana kita tuh terlindung dari runtuhan-runtuhan. Kalau di dalam ruangan tuh kan pasti ada gantungan, pasti ada rak buku. Nah, hindari tempat-tempat seperti itu. Terus juga hindari jendela, karena dari kaca kan. Nanti takutnya karena goncangan pecah, kena gitu loh, pasti luka kan. Nah, jadi hindari jendela, kaca, pokoknya kaca-kaca tuh hindari. Terus hindari gantungan, hindari rak buku, karena rak buku bisa aja karena goncangan jatuh kan. Terus berlindung di bawah meja. Nah, Ana ingat tuh ada berita tahun berapa ya? Pokoknya waktu masa-masa gempa, sebenarnya kalau berlindung di bawah meja tuh bagusnya di pinggirnya gitu loh, jangan di tengahnya. Karena kalau di tengahnya takutnya runtuhnya di tengah kan, runtuhannya, bebannya, jadi jatuh malah ketimpuk gitu loh. Bagusnya tuh kayak di sudut, jadi bukan di sudut, di pinggir. Kalau bisa di sudut ruangan, jadi kalau ada runtuhan, nah sehingga kita terlindung gitu loh. Jadi kayak kalau ada runtuh, jadi membentuk kayak segitiga gitu loh kan. Jadi ada ruang untuk kita berlindung. Nah, terus tenang. Nah, kalau kita di luar ruangan, itu kita sebisa mungkin menjauhi dari gedung-gedung tinggi, pohon, tiang listrik apalagi, karena listrik kan. Nah, supaya ntar kalau misalnya gedungnya runtuh, kita terhindar dari runtuhannya. Bagusnya cari tempat lapang yang emang nggak ada gedung-gedung tinggi, pohon, tiang listrik kayak gitu. Jadi lebih safe. Nah, kalau di dalam kendaraan, kendaraannya itu hindari persimpangan gitu loh. Cari tempat yang aman, ya yang kayak tadi lah, yang nggak ada gedung, pohon. Nah, terus berhenti dan jangan keluar dari kendaraan karena itu malah bikin lebih bahaya gitu. Nah, terus ini juga ada yang kalau pakai kursi roda, ya sama, harus cari tempat yang aman dan berhentikan kursi rodanya, terus lindungi bagian kepala. Nah, karena bagian kepala tuh penting banget kan. Nah, begitupun kalau ada di tempat keramaian. Nah, itu waktu gempa. Nah, setelah goncangan dari gempa itu berhenti, berarti kondisinya cukup aman kan, tapi nggak aman banget. Nah, waktu gempanya itu udah itu goncangannya udah nggak terasa lagi, coba balik ke dalam rumah, terus matiin semua listrik, api kalau ada gitu loh. Nah, terus kalau misalnya kita di dalam gedung tinggi nih, di lantai berapa gitu, jangan pakai lift. Soalnya kalau pakai lift, mana tahu ntar lift itu kan ada kecepatannya ya. Nah, kalau kita di dalam lift, ntar tiba-tiba ada gempa lagi, sementara liftnya itu masih jalan gitu loh. Kan nggak mungkin liftnya dikebutin gitu, nggak bisa kan. Nah, jadi bagusnya tuh jangan pakai lift, pakai tangga aja. Karena pakai tangga kita kan bisa ngatur kecepatan lari kita, dan lagi pokoknya nggak lama lah. Kalau misalnya tiba-tiba ada gempa susulan dan listrik mati, seenggaknya kita masih bisa lari kan. Nah, terus juga api. Nah, kalau ada sumber api di dalam ruangan tuh, kalau bisa taruh di luar, gas tuh segala macam. Karena bahaya gitu loh kalau ketinggalan. Terus kalau emang gelap, nah kalau gelap misalnya kita terkurung nih di dalam ruangan, pakai senter, karena Anda pernah ngelihat di suatu acara, kalau kita ngehidupin api di dalam ruangan tertutup, api itu kan hidupnya kan oksigen. Nah, kalau kita hidupinnya api, yang ada malah oksigennya itu cepat habis dan bahaya juga buat kita. Kita kan butuh oksigen gitu. Jadi kalau misalnya di dalam tempat gelap tuh pakainya senter. Usahain pakai senter, jangan pernah pakai api. Dan lagi kalau misalnya di dalam ruangan yang tertutup, kita nggak tahu ada gas yang lepas gitu loh. Gas berbahaya, gas yang mudah terbakar.
karena itu kondisinya udah terkurung kan, kita nggak tahu. Terus kalau misalnya nih setelah gempa rumah kita tuh terjadi kerusakan, nah kalau udah kayak gitu jangan masuk, karena takutnya tiba-tiba pas kita masuk ada gempa susulan, terus malah runtuh beneran, kan bahaya. Nah kalau terperangkap, tutup mulut sama hidung. Jangan teriak karena getaran suara tuh bisa membuat itu kan objek-objek yang ada di sekitar kita yang mengurung kita jadi malah bergerak dan malah bikin kita tambah dalam bahaya. Nah terus kalau ketemu sama orang yang lagi luka, kalau coba lihat dulu kalau seandainya lukanya tuh nggak apa ya, nggak, kalau bisa ditolong cobalah tolong, tapi kalau misalnya nggak bisa jangan sembarangan gitu loh karena bahaya. Nah terus kalau misalnya ada nih petugas yang apa namanya yang mengarahkan, yang membantu proses evakuasi, nah coba dengarkan seksama informasinya gitu loh, jangan panik apa-apa segala macam, pokoknya fokus ke penjelasan dari orang yang memberikan informasi supaya kita tahu langkah apa yang selanjutnya harus kita ambil. Nah, sekian penjelasannya. Sangat jelas. Ada nggak dari Antuna tuh yang mau nambahin atau mau nanya gitu loh? Mau nanya Terkait yang mau nanya dong. apa? Ya Rahma, boleh silakan. Mau nanya Ibu. Kan tadi tuh dibilang kalau misalkan tsunami itu salah satu akibat dari gempa gitu kan. Nah, pengen nanya, emang tsunami itu selalu terjadi ketika udah ada gempa? Atau tsunami itu bisa terjadi tanpa adanya gempa? Udah, itu aja. Oh iya. Kayak tadi kan dijelasin kalau ya tsunami itu terjadi setelah ada gempa. Cuma ada sih satu kasus menarik kalau dibilang selalu ada yang kayak di kejadian di Lampung itu loh. Ya. Yang air tiba-tiba naik gitu ya? Ya, Ana terakhir dengar beritanya cuma sekedar karena kesaksian orang yang lagi ada di tempat kejadian kan. Katanya nggak kerasa gempanya gitu loh. Oh, tapi itu tuh emang ada gempa sebelumnya? Bukannya itu tuh karena pasang naik? Gimana sih? Iya. Nggak juga Atau sih, waktu cuma itu air pasang. Orang bilangnya tsunami sih. Cuma kalau sepengetahuan Ana ya sejauh ini, emang tsunami itu biasanya terjadi karena gempa gitu loh. Oh ya, ada juga nih, pernah Ana lihat video dokumenter di berita malam-malam. Waktu masih kecil sih, tapi Ana masih ingat. Itu tuh apa ya? Jadi kayak ada demonstrasi seorang ilmuwan gitu loh, kayak ada akuarium gitu kan, petak panjang. Terus dia tuh bikin kayak ada seluncuran di ujungnya gitu loh, seluncuran. Nah terus di dalam akuarium itu kan ada air setengah lah. Nah di ujung seluncuran tuh kayak ada balok kayu gitu, tapi bentuknya kayak apa ya? Kayak trapesium siku-siku. Ngerti? Tahu kan? Tahu kan? Tahu. Ya, ini ngerti kan? Ya, jadi nah dia jatuhin. Kalau dari demonstrasinya sih Ana ingatnya itu tuh apa sih? Tsunami yang bisa terjadi karena longsoran, tapi kayak longsoran dari lereng gunung berapi gitu loh. Jadi demonstrasinya tuh dia meluncur gitu loh. Meluncur kan baloknya. Nah, itu emang timbul gelombang dan sampai ke ujung akuariumnya itu jauh. Tapi kayaknya kalau di dunia nyata ya memang terjadi tsunami tapi nggak segede tektonik dan vulkanik sih. Vulkanik, maksud vulkaniknya tuh ya yang kayak atau itu kalau menurut Ana ya. Sip. Thank you. Oke. Nah, jadi Itu. ya no? Ana mau nanya tentang gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, sama yang dangkal itu tadi. Nah itu Oh ya. gempa bumi dalam itu yang 300 km di bawah permukaan bumi kan? Iya. Nah itu lebih nggak terasa kan untuk
kita yang di atas gitu ya kan. Tapi kalau misalnya yang menengah itu dari 60 km sampai 300 km. Iya. Nah, terus yang dangkal tadi gimana? Oh ya, kayaknya agak bingung ya, soalnya yang dalam tuh 300, sementara yang menengah tuh 60 sampai 300, sorry. Jadi yang dalam tuh maksudnya lebih dari 300 gitu loh, no. Oh, lebih dari 300. Ya. Makanya Udah, nggak terlalu terasa dia ya, goncangannya tuh. iya, Hmm. kan di bawah. Nah, terus kalau yang menengah kan 60 sampai 300. Sedang lah ya jaraknya. Nah, itu masih kerasa dan bisa menyebabkan kerusakan, tapi ringan. Kerusakan Nggak gede lah. ringan. Kalau yang dangkal, nah sering kan dengar gempa dangkal. Gempa dangkal tuh bahaya karena dia itu dekat gitu, 60 km. Jadi kalaupun kekuatannya nggak segede gempa bumi dalam, tapi karena letaknya tuh dekat, jadi kerasa banget gitu. Apalagi kalau kekuatannya gede kan, lebih destruktif. Gitu. Oke, terima kasih Atau, Nurul. iya, atau dari Antuna ada nggak yang mau sharing pengetahuan yang lain yang mungkin belum ada sampaikan gitu? Atau pengalamannya waktu gempa tahun 2009? Pengalaman waktu gempa, aduh, panjang. Panjang lah pasti. Tapi Ainul ngerasain gempa gitu kan di Pekanbaru ya, bukan di Sumatera Barat. Oh iya, kalau waktu kecil itu tahun berapa tuh ya yang terasa kali goncangannya itu tuh atau itu tsunami ya? Tsunami Aceh waktu itu ya? Lupa tahun 2000 2004 berapa tuh? 2006 ya? 2004 kalau yang Aceh. Yang Iya. Aceh 2004. Oh Iya. iya. Itu lagi mandi tuh. Lagi mandi. Terus airnya di bak tuh emang gitu kan. Ya, keluar masih pakai itu, masih bersabun kepala. Iya, itu memang itu kali goncangannya ya. Sampai yang kayak bangunan yang untuk sarang walet tuh aja kan tumpah airnya tuh dari atas itu. Oh, berarti kalau Wates Aceh itu terasa banget ya, Pekanbaru. Iya. Nggak terlalu itu kan dia. Soalnya kayak di tengah gitu kan Pekanbaru nih. Kalau Lampung kan di ujung gitu. Iya. Udah nih. Terus itu juga sih kayak waktu kita di PR di Arisala itu tuh emang selama di sana mungkin 3 tahun Ainul ya, tapi mungkin udah ngerasain sampai 9 kali gempa kali ya. Yang paling teringat tuh, iya kan? Iya, soalnya emang dulu tuh pernah takut sekolah di Padang tuh karena gempa, tapi karena udah makin dewasa kan kita makin paham kan. Nah, ternyata emang ya gitu. Iya, jadi gitu. Emang sering kan dulu tuh gempanya. Iya sih. Waktu IPR. Nah, itu aja sih. Berkesan emang. Ya. Rahma ada sharing pengalaman? Apa yang mau Ana sharing ya? Ya paling ya kalau gempa tuh suka kaget sih, apalagi kalau misalkan lagi diam gitu kan, lagi tidur gitu misal, aduh. Tapi ada juga gitu orang yang bahkan tidur pun nggak kebangun karena gempa, itu nggak ngerti lagi sumpah. Kalau misalkan entahlah ya, Ana mungkin karena orangnya gampang kena, maksudnya tuh kalau dipegang sedikit kena goyang sedikit tuh kebangun, jadi kayak kalau misalnya gempa tuh berasa banget gitu. Oke, makasih udah punya buat ikut sesi sharing Ana di Zoom kali ini. Ya, makasih juga Nur. Juga banyak itu. Ya, thanks ya
thanks buat Rahma sama Ainul yang udah nanya, udah fokus sampai anak kira udah zoomnya end. Iya. Ya, good Oke, lah. sukses terus Nur. Sukses, lancar-lancar semuanya. Iya, semangat, semangat. Ya, Antuna juga Siap. semangat. Tugas-tugasnya, oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan melihat presentasi sharing tentang gempa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.